Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di kitab Lukas pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Johnson. Pasal yang bagi kita sangat kita kenal, seperti Mazmur pasal 23. Dan di sini menerangkan tentang anak yang hilang. Kita sangat kenal akan cerita ini. Jadi bagi saya mengumpamakan kalian sangat mengenal akan ayat-ayat ini dan telah membaca Alkitab ayat ini. Jadi ingin menyatakan apa yang saya katakan dengan tema mengikuti Tuhan harus menerima kehendak Bapa Surgawi. Kita ingin mengikuti Tuhan. Dan bagaimana kita mengikuti dengan sungguh-sungguh? Kita banyak menggunakan waktu, pengorbanan untuk mengikuti Tuhan. Tetapi, kalau kita tidak menerima kehendak Allah Bapa, kita akan berjalan menyeleweng dan juga kita tidak sanggup untuk berjalan terus. Ayat pasal 15 ini tema untuk orang Farisi. Karena orang Farisi mereka memperdebatkan dan Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan. Dari pasal 11, Yesus terus menegur orang Farisi. Ayat 12, 13, 14, 15 dan juga Yesus berkata kepada orang Farisi. Jadi banyak waktu digunakan bagi orang Farisi. Dan pasal 15 juga sama. Mereka Yesus berkata tentang perumpamaan kepada orang Farisi. Dan juga 3 perumpamaan, tetapi 1 perumpamaan. Seperti kita mengatakan buah-buah dari Roh Kudus, yaitu 1 buah tetapi ada 9 yang berbeda, dan juga angka ganjil. Pertama, dari 100 ekor domba kehilangan 1 ekor dan pengembala mencari 1 ekor yang sesat itu. Dan di sini mempunyai kespesialan 100 hilang 1. Dan domba-domba ini adalah domba milik orang lain. Dan pengembala dia menjaga, bukan dia yang milik domba-domba ini. Di Alkitab dikatakan mengembala bukan mengembalakan domba mereka sendiri. Musa mengembalakan domba mertuanya. Daud, dia mengembalakan domba-domba ayahnya. Mengembala yaitu salah satu pekerjaan, tetapi mereka tidak memiliki domba, jadi mereka hanya mengembalakan domba orang lain. Di sini kehilangan 1, jadi dia mencari domba ini. Domba ini tahukah dia sendiri dia tersesat? Dia tahu. Jalan-jalan dia tidak menemukan yang memimpin domba. 1 hewan yang ada kesepian di dalam bergerombolan
domba, ada yang pemimpin domba, dan semua domba akan mengikuti domba itu. Dan domba matanya rabun, tidak jelas. Kalau domba pemimpin berjalan sampai di tebing, mereka semua akan ikut dan terjun. Jadi ikut dengan pemimpin domba. Dan yang domba tersesat itu bukan pemimpin domba, dia sendiri. Jadi dia tahu dia tersesat, tapi tidak tidak berdaya untuk bertobat atau kembali ke jalan awalnya. Dan pengembala ini akan mencari dia. Jadi Yesus mengatakan kalau kita jalan tersesat, maka kita tidak berdaya untuk kembali, tetapi Allah akan mencarimu. Dan mencarimu sangatlah gembira. Yesus di sini mempertegaskan pengembala ini sangat bersuka cita. Kemudian dia mengundang sahabatnya untuk bersama bergembira. Demikian Yesus berkata di surga dengan gembira. Adakah kamu kegembiraan ini? Kalau ada, itu sangat baik. Kalau tidak, domba orang lain, domba orang diketemukan, seperti berita. Kalau demikian, hati kita ada bagian itu keras. Kita harus menerima hati Bapa. Bapa Sorgawi sangat menghargai dan membawa kembali domba ini. Ini perumpamaan yang pertama. Kedua, ada seorang perempuan, dia kehilangan satu dari dirhamnya. Dia mencari di rumah. Dia mempunyai satu uang, kehilangan 1/10. Seperti tadi 1/100. Di sini harganya dilipatkan 10 kali lipat. Dan uang ini uangnya sendiri, dan pengembala itu domba orang lain. Saya merasa kalau dombanya hilang, maka tuan rumahnya akan mempertanggungjawabkan bahwa ini mungkin dimakan oleh singa. Kita melihat singa, kita pun takut. Tidak mungkin pengembala ini melihat singa, dia tidak takut. Tapi ini domba orang lain. Tapi pengembala ini untuk mencari kembali. Dan di perumpamaan kedua, dirham itu adalah milik perempuan sendiri. Dia pun mencarinya. Akhirnya diketemukan. Sampai ia menemukan. Dirham ini merumpamaan jiwa-jiwa di dunia. Dan dirham ini, tahukah dia sendiri tahu hilang? Dia tidak tahu. Domba tahu dia tersesat, tetapi tidak berkuasa berjalan di jalan yang benar. Dan dirham ini, dia tidak punya rasa dan dia tidak tahu hilang dan tidak tahu harganya. Semuanya
dicari oleh tuannya dan tuannya tahu akan harganya. Tuannya tahu ia kehilangan dan tuannya mencari dia kembali. Dan sama juga setelah ditemukan sangatlah gembira memanggil sahabatnya, tetangganya untuk bersukacita. Demikian juga di surga. Kalau kita mendengar teman kita kehilangan dompet, kamu akan khawatir setelah diketemukan apakah segembira dia? Allah Bapa Surgawi dia demikian. Kemarin saya berolahraga. Berolahraga maksudnya perlu ada kartu. Rupanya di dalam dompet, kartu ditaruh di dalam dompet, sekali dibuka sungguh tidak menemukan dompet dan saya tidak punya kartu. Dia bertanya, kartu ID ada enggak? Ya tentu tidak. Dan dia bertanya, kamu ada enggak berkas di kartu ID-nya? Kemudian dia memberi saya masuk tempat olahraga, tetapi harus memberikan uang deposito 100, tapi saya cuma $20. Iya, saya yang mencari pelatih dan pelatih mengenal saya jadi bisa lolos. Semua pun tidak punya apa-apa. Sampai di rumah, saya lihat dompet saya di atas meja. Kamu mendengar sangat lucu. Saya sangat gembira sebab ini kecerobohan sendiri. Jadi Allah menggunakan perumpamaan berkat untuk berbicara kepada orang Farisi. Demikian juga perempuan dia sangat bersukacita dan bersama-sama dengan sahabatnya. Demikian juga akan malaikat-malaikat Allah di surga bersukacita. Apakah ini kamu membuat seperti berita atau kata-kata pembicaraan biasa, merasa orang ini ceroboh, selalu kehilangan? Saya pernah mendengar ada orang kartu visanya hilang, dia pergi ke bank untuk membuat yang baru dan bank beritahu kepada dia, misi, ini kartu yang ke-7. Berapa tahun yang lalu, mungkin dia sudah kehilangan 10 kartu visa, kartu bank. Jadi kita bisa jatuh atau hilang, kita kemudian barang yang jatuh itu, yang hilang itu akan kita cari kembali. Allah surgawi akan gembira. Kalau kita tidak bisa bergembira seperti Bapa surgawi, kita tidak bisa bekerja demikian dengan sukacita. Kemudian perumpamaan anak yang hilang. Dan anak yang hilang ini, kisah ini bisa kita kenal, yaitu anak kecil, anak yang busuk untuk meminta warisan. Kemudian ayahnya memberikan dia harta kekayaannya, dia sengaja untuk pergi. Kemudian dia memboros-boroskan uang sampai akhirnya dia kehabisan segalanya, dan akhirnya dia ingat ayahnya dan kembali kepada ayahnya. Dan anak yang sulung sangat marah.
Anak yang sulung mereka marah, dia tidak mau pulang untuk bersukacita dengan ayahnya. Waktu saya merenungkan, waktu saya membaca ayat ini, saya merasa ayahnya sangat penuh masalah. Di mana timbul masalah? Anak bungsunya ini pasti anak yang agak berandalan lah. Dia main pelacur, berfoya-foya. Uang di siapa yang beri dia? Di pelacuran sangat banyak menggunakan uang. Saya pikirkan minum, main perempuan itu sangat banyak memerlukan uang, dan siapa yang memberi uangnya itu dari ayahnya. Jadi saya dulu merasa ayahnya ini sangat bermasalah. Seharusnya saya pikir saya melihat salah perumpamaan ini. Karena dalam satu keluarga akan timbul masalah ya seperti ini. Satu peduli sama keluarga, satu tidak peduli. Kita sebagai ayah dan ibu, kita merasa harus ada tanggung jawab. Beberapa tahun kemudian saya membaca ayat ini, berbeda perasaan saya. Dan saya banyak bertanya kepada orang dengan pertanyaan. Anak yang bungsu, dia anakmu, dia mau minta warisan, apakah kamu beri? Tidak, bukan? Yang tidak memberi, angkat tangan. Yang akan memberi, angkat tangan. Jadi juga ada. Yang tidak memberi kebanyakan mama, bukan ayah. Kebanyakan orang akan memberi, tidak akan memberi. Tetapi Yesus berkata kita harus seperti Bapa Surgawi. Bapa Surgawi memberi, mengapa kita tidak memberi? Kita banyak alasan. Sekarang saya harus menerima hati Bapa, tetapi saya tidak mengerti. Waktu kita tidak mengerti, cara kerja kita berbeda dengan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi memberi, mengapa kamu tidak memberi? Kita banyak sekali alasan. Kalau beri dia begitu banyak uang, bukankah dia hidupnya akan menjadi lebih rusak? Bagaimana mungkin? Masalah ini membuat saya bertahun-tahun, dan beberapa tahun ini saya mulai memahami. Sekarang saya bisa memberi. Dan salah satu juga sebagian tidak memberi. Siapa yang bagi warisan? Kamu merasa anak bungsu akan terjatuh sebab sifatnya susah untuk berubah, dan akhirnya didapatkan ayahnya meninggal. Apakah kamu akan dia akan mencari kakaknya? Kakaknya dari kecil melihat dia tidak suka dan menanti dia untuk menerima balasan. Dan sekarang kamu menjadi seorang ayah. Kamu tahu, setelah meninggal baru berbagi warisan. Mungkin dia akan mati di luar, sakit di luar. Mungkin ini kemungkinan kecil, 1/10-nya saja. Tetapi atau lebih awal dia gagal, dia awal mendapatkan warisan, aku masih hidup,
Dan dia tahu ada punya masalah, tahu kesalahannya, dan dia mau kembali, atau bisa dinanti sampai hari ini. Hati Bapa Surgawi, dia berharap agar semua orang bertobat, bukan 1/10 dari uang dan 1/100 dari domba. 2 anak salah satu. Ini pikiran saya. Dan sekarang saya mulai merasa ingin mengajar tetapi tidak bisa diajar. Mengajar anak yang punya nafsu, punya watak yang demikian sulit untuk diajar. Dia tidak punya uang, mungkin dia akan nonton film porno untuk memboroskan uang. Kalau dia punya uang, dia akan ke pelacuran, bukan? Kamu merasa kalau cuma bicara apakah bisa? Sesungguhnya itu hal yang sangat sulit. Sebab di sini banyak sekali masalah kebiasaan buruk, mungkin hubungan dengan ayah tidak baik, mungkin sikap yang tertekan. Pokoknya dia banyak masalah. Dan juga tidak bisa diajar. Dan ini bagaimana? Kamu dengan uang tidak bisa mengendalikan dia. Dia akan banyak cara sampai suatu hari dia dapatkan uang. Jadi yang harus diselesaikan yaitu masalah sifatnya. Dia tahu jalannya salah. Dia harus tahu kalau dia uangnya sudah habis, sahabatnya dan orang-orang yang dekatnya akan meninggalkan dia. Dia harus sendiri mengalami kamu berbicara tidak ada gunanya. Jadi saya merasa ayah ini yang harus ia selesaikan, yaitu sifat dari anak yang bungsu. Hati anak yang bungsu sangat liar, tidak mau diajar. Hatinya ingin bebas, ingin merdeka, tidak tahu mengapa tidak mau dijaga oleh orang. Dilihat langsung menolak. Ini bagaimana harus melakukannya, yaitu nantikan sampai dia gagal. Setelah dia gagal, dia akan kembali. Kita harus menerima hati Allah surgawi dan tahu apa yang dia kerjakan. Jangan dari segi anak sulung penuh dengan akar pahit. Anak yang sulung mungkin berpikir, adiknya pulang, kamu tidak mengajar dia, marah dia. Apakah kamu menyarankan saya juga demikian? Jadi banyak sekali kita drama hidup kita. Tetapi hati ayah, yaitu agar anak yang bungsu sungguh-sungguh kembali. Saya memberikan 1 poin. Anak bungsu ini dia kan gagal. Dia ingin kembali. Konsepnya memang berbelok. Dia bukan kembali untuk jadi anak. Dia merasa
para pekerja ayahnya lebih baik daripadanya. Lebih baik saya pulang seperti menjadi pekerja ayah. Dia tidak tahu mengenal akan anugerah. Dia merasa bersama dengan babi untuk mengambil ampas makanan babi pun tidak bisa, tetapi setidaknya di rumah ayah sehari makan 3 kali itu tetap, dan si bungsu tahu ada kesalahan, tetapi dia tidak mengerti masalah diri sendiri. Dan ayahnya terus menuntun dia agar menjadi pekerja. Dua kata ini juga tidak diucapkan langsung menerima dia. Yang saya katakan yaitu anak bungsu, dia tidak tahu akan masalahnya sendiri. Si anak bungsu akhirnya tahu akan masalahnya sendiri dan kembali kepada ayahnya, seluruh menerima dia. Bapa Sorgawi menerima seluruhnya menerima dia, dan pada masa si bungsu sangat menderita. Apakah dia punya kekuatan untuk pulang ke rumah? Belum tentu. Belum tentu dia bisa pulang. Itu ada anugerah dari Tuhan. Mungkin kita berpikir berketepatan karena ada bencana kelaparan. Bencana kelaparan bagi si bungsu juga adalah anugerah. Dia bisa saja tidak menemukan bencana kelaparan. Dia bisa gagal dengan begitu cepat. Tapi yang ketemukan adalah bencana kelaparan, itu anugerah dan Tuhan, dan dia bisa kembali semua karena anugerah Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana pikiran dari Allah Bapa kita sehingga kita baru bisa mendekat hatinya. Kemudian kita katakan tentang si sulung. Saya mengatakan si sulung mempunyai masalah yang sangat besar. Cara bicaranya dengan ayahnya. Dia tidak langsung berbicara dengan ayahnya. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Dia bertanya kepada seorang hambanya. Dia anak sulung dan warisan telah dibagi. Seharusnya apa yang terjadi? Dia bertanya kepada ayahnya. Jadi bisa dilihat dia ada hubungan dengan ayahnya, punya masalah. Ini dengan bodoh melihat keadaan ini. Pada saat kamu punya pikiran yang demikian, maka cara penyelesaiannya juga akan salah. Jawab di ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena mendapat kembali dengan sehat. Tahukah kamu apa yang dilihat oleh seorang hamba? Dia kembali dengan sehat walafiat dan menyembelih anak lembu tambun. Ini dari segi hamba yang melihat penampilan. Dan hamba ini tidak berkata apa yang dikatakan oleh ayahnya. Disebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia tidak mengatakan isi hati tuannya, yang dia sampaikan yaitu penampilan. Mungkin juga ia tahu dan juga tidak tahu. Dia tidak mengatakan akan pertobatan si bungsu. Aku berdosa kepada surga dan terhadap Bapa.
hamba tidak mengatakan hal ini, janganlah lagi bertanya kepada hamba. Kalau kamu bermasalah, berhubunglah langsung kepada pemimpinmu atau ketua selmu atau dengan ayah dan ibumu, langsung berkomunikasi dengan mereka. Janganlah mengambil kesalahan. Orang ini berusaha menyampaikan, tetapi tidak semuanya. Kita ingin mudah sekali berjalan pada kebodohan, semakin berjalan semakin bodoh, dan kita harus percaya orang yang kita kenal, dan orang yang kita kenal 5 tahun, 10 tahun, kita ada hubungan dengan dia. Aku tidak mau mendengar pendapat orang lain terhadap dia dan menggantikan hubungan aku dengan dia. Dan masalah dari si sulung karena kebodohannya, ia mendengar tetapi yang ia dengar itu salah. Dan juga masih ada masalah yang lain. Dia berkata ayahnya sangatlah bermasalah. Kamu. Setidaknya anak yang bungsu bisa berkata Bapa. Dia bisa memanggil Bapa. Si sulung tidak memanggil ayahnya Bapa. Pendapat saya demikian. Saya tidak tahu benar atau salah, sebab ini lewat proses kehidupan, dan sekarang saya merasa, katakan saya sekarang seorang ayah. Saya lebih suka si bungsu karena dia nyata. Anak yang sulung sangat bermasalah, walaupun dia berusaha pekerjaan sangat baik, tetapi sikapnya tidak baik. Bahkan semakin tidak baik. Sebelumnya warisan belum dibagi, hubungannya tidak seburuk ini. Setelah berbagi warisan, gagal adiknya, maka hubungan menjadi sangat buruk. Dan si sulung, apakah dia mendengar arahan orang dan untuk masuk dalam rumah? Belum tahu. Apakah kamu akan kembali masuk rumah? Ini adalah perkara umum, dan masalah ini pertanyaan dari orang Farisi. Pada saat orang berdosa, para pemungut cukai bertobat, apakah kamu juga rela untuk bertobat? Perkara ini Allah ingin kita benar. Allah mengasihi orang dan dunia, tetapi dia marah terhadap orang Farisi, bukan karena mereka tidak berusaha. Mereka sangat berusaha, mereka sangat kenal dengan Alkitab, tetapi mereka itu palsu. Luar dalam mereka berbeda. Allah suka kita dengan nyata. Tahu yang benar, mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus menerima hati Bapa Surgawi. Kalau tidak, kita tidak bisa mengikuti dan juga akan semakin membengkok. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita punya Allah Bapa yang mengasihi kita. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Baik hati, jiwa kami, seluruhnya hanya padamu.
才使我完全。我甚至他顾念着我，我知他顾念着我。有位爱我的天父，有位爱我的天父，他永远不放弃我。他爱的同在使我完全，我甚至他顾念着我，我知他顾念着我，在许多危难时刻，在流泪的过程，你永不离开或丢弃我，我甚至你顾念着我，我知你顾念着我，吸引我贴近你心，拥抱在你怀里。我爱你，我的天父，你是我的一切。在许多危难时刻，在流泪的过程，天父，我谢谢你，你永不离开或丢弃我，我甚至你顾念着我，我知你顾念着我，吸引我贴近你心，拥抱在你怀里。我爱你，我的天父，你是我的一切，吸引我贴近你心，拥抱在你怀里。我爱你，我的天父，你是我的一切。我爱你，我的天父，你是我的一切。天父Bapa, oleh kamu Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih, kami mengasihi Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Engkau menemukan kami dengan kasih-Mu, bahkan dengan berbagai cara, bahkan dengan anak putra-Mu mencari kami setiap orang. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara semua, kita berbagi di dalam masa lalu, kamu diselamatkan Tuhan. Bagaimana kamu tersesat? Sebelum kamu percaya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Meninggalkan Tuhan. Kemudian Allah menyelamatkanmu, menemukanmu, sehingga kamu sekarang di Gereja 611 dan berbagi bagi sukacitamu, rasa syukurmu. Kamu diketemukan oleh Allah, dikasihi dan dihargai. Kita berbagi bersama.
Bapa Surgawi, aku berterima kasih Engkau mengasihiku di saat aku tersesat, tak berkuasa untuk datang di hadapan-Mu, lepas dari segala kesalahan dan bersalah kepadamu. Tetapi ya Allahku, Engkau anugerah-Mu ada padaku, sehingga dengan terang-Mu menuntun jalan yang benar, sehingga punya kesempatan aku bertaubat untuk percaya pada Tuhan. Dan terima kasih Engkau membawa aku di Gereja 611 lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus. Pertolongan dari Roh Kudus digembalakan dan dikasihi oleh Engkau, sehingga hidupku semakin berubah, semakin dewasa. Bapa Surgawi, terima kasih. Saudara semua, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan sehingga kita diselamatkan. Kita berterima kasih karena di saat hidup kita yang Allah mengubah hidup kita dan mendapatkan kesempatan keselamatan Allah pada keadaan kita kembali bersyukur. Bersyukur kita pada Tuhan sehingga hidup kita dari titik yang rendah kembali dibangkitkan. Kita bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang menuntun kami keluar dari padang gurun kami. Saudara-saudari semua, di dalam hidup kita sampai di hari ini, kita kembali mohon Tuhan untuk menerangi hati kita. Kita mengikuti hari ini keadaan kita, apakah kembali sampai pada tidak punya perasaan, dan hati kita bisakah mengikuti langkah Allah Bapa pada saat kita melihat gereja. Banyak KKR, saudara-saudari, mereka membicarakan gereja, apa yang terjadi? Apakah hati kita sudah keras? Apakah kita orang yang tidak punya perasaan pada saat kita pada saat kita melihat orang di sekitar kita, jiwanya diselamatkan, kita waktu dibaca, apakah kita seperti orang di luar? Seperti tidak ada urusan dengan aku, karena aku telah diselamatkan. Dan terhadap orang di samping, jiwa-jiwa di sekitar kita, apakah kita tidak acuh tak acuh, tidak peduli sama mereka untuk mengasihi jiwa yang lain? Kalau kamu dalam keadaannya demikian, untuk mengundang kalian di altar, kita letakkan hati kita. Apakah
hati kita sudah menjadi keras. Kami berdoa untuk kalian. Rasa sangat sulit untuk mengikuti. Atau kamu sudah lama tidak merasakan kasih Bapa. Hari kita menerima kasih Bapa. Kalau kamu sulit untuk menerima kasih Bapa dan pada saat kamu berdoa, kamu tidak dapat merasakan kasih Bapa. Bahkan setiap kami berdoa, Anda tidak langsung berbicara kepada kamu. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk maju ke depan, dan bagi kita yang di online, kita letakkan tangan di atas hati kita. Kita segera berlari. Kita segera berlari di hadapan Tuhan untuk memanggil Allah Bapa. Kita mohon Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan itu, kita dengan berani untuk jalan, agar hatimu kembali di hadapan Tuhan, digerakkan kembali dan dipenuhi dengan pengharapan ini. Atau kamu merasa sudah mendekat pada hati Tuhan, pada hari ini aku ingin lebih mendekat ke hati Bapa. Dan kalau kamu ingin lebih lagi merindukan kasih Bapa, pada saat kamu merindukan Roh Allah memenuhi kamu, yang merindukan kamu datang di hadapan Tuhan. Allah, aku dengan cara yang baik untuk mengasihi, untuk menerima Engkau, sebab kita bersama berdoa. Kata pada Tuhan, Tuhan kami merindukan, kami mau datang di hadapan, kami tidak mau lagi keras hati. Kita bersama berdoa. Mohon Tuhan. Buka hati kita untuk menerima kasih Bapa. Terimalah kasih Bapa di saat ini. Tuhan, ini kasih terhadap Engkau. Terima kasih kasih-Mu terhadap kami. Katakan kepada Bapa Surgawi, Bapa, aku mengasihi-Mu. Bapa, aku mengasihi-Mu. Bapa Surgawi, aku mengasihi-Mu. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu pada kami semua. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi,
Tuhan, bukalah kerinduan kami pada kami setiap saudara semua. Kita panggil Bapa Surgawi, Allah Bapa. Bapa, mungkin ada orang yang tidak sanggup untuk memanggil Bapa. Tuhan, ambil semua tekanan di dalam mulut kami, segala yang menyumbat dalam mulut kami, Tuhan, Engkau buang. Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami setiap hari, sehingga kami setiap orang bisa berbuka mata untuk memanggil, ya Bapa, Bapa Surgawi, ya Allah, ya Bapa, Bapa Surgawi, aku perlu kasih-Mu, aku perlu untuk Engkau jamah, untuk menjamah demi banyak lagi, untuk berseru kepada Bapa. Berserulah kepada Allah Bapa, segala ketakutan pergi dari kita semua. Pergi semua akar-akar pahit yang menekanmu keluar dari kehidupanmu, dari jiwamu. Tuhan, berilah agar kami hanya tertuju kepada Engkau. Kasih-Mu, Allah Bapa, kasih-Mu, kasih-Mu, hanya kasih-Mu memenuhi kami setiap orang. Memenuhi kami setiap orang. Allah Bapa, buang segala penghalang dalam kami komunikasi, terlebih lagi dengan Engkau, Allah Bapa, yang menghalangi dari ayah dan ibu kami. Sebab penghalang-penghalang ini terhadap itu baik terhadap pemimpin kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, tolong jiwa kami agar sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam kasih-Mu. Tuhan, terang-Mu menerangi hati kami. Ya Tuhan, terang kehidupan-Mu memasuki hati kami. Buang segala kekosongan dalam hati kami, kekacauan yang gelap, yang kosong. Tuhan, terang-Mu menerangi hati kami. Tuhan, Roh-Mu sekarang masuk di dalam hati kami sekarang. Tuhan, Engkau berjalan di dalam hati kami. Allah Bapa, kasih-Mu Engkau letakkan di dalam hati kami. Tuhan, kekacauan dalam hidup kami, kegelapan hidup kami, Engkau pisahkan dengan terang-Mu. Pada saat terang-Mu masuk di dalam hati kami, segala kelemahan dalam hubungan, ketakutan, kacauan, akar pahit, semua ini pergi dari hidup kami. Dan Tuhan, hari ini kami menerima kasih-Mu, menerima kasih Bapa. Terang hidup-Mu kembali lagi masuk di dalam kami. Ya Allah Bapa, kami merindukan Engkau seluruhnya untuk datang masuk di dalam hati kami. Hati kami seluruhnya kembali kepada Engkau. Hati kami seluruhnya untuk kembali kepada Engkau. Mari bersama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau masuk di dalam hati kami seluruhnya harus kembali kepada Engkau, dan hati kami seluruhnya, karena terang hidup masuk dalam hidup seluruhnya. Aku kembali kepada Engkau. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah berfirman, yang terjadilah dan semua. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Ya Tuhan, kami perlu akan kasih-Mu, perlu dengan kasih-Mu lebih banyak lagi di dalam hubungan yang yang tidak nyata semuanya ini. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam kami agar kami punya kekuatan. Terang-Mu masuk, aku memulihkan
hidupku. Kita di antara sudah lama tidak ada hubungan dengan ayah dan ibu seperti, atau kamu walaupun satu rumah kamu tidak jarang untuk berkomunikasi. Hari ini Allah berkata, ya anakku, aku memberi kamu kekuatan. Jamalah hati Bapa. Bapa surgawi merindukan engkau seperti anak bungsu yang kembali ke rumah. Dan kamu kembali pada asalmu. Kembali kepada asalmu. Tuhan Allah berkata untuk kamu sampai di situ dan berkata kepadanya, ayah, ibu, aku mengasihimu. Ayah, ibu, aku mengasihimu. Aku kembali. Aku kembali. Dan kembali ini seluruhnya kembali. Dan juga saya menerima ada ayah dan ibu di antara kita. Sesungguhnya anak-anakmu adalah keadaan seperti si bungsu dan si kecil. Kalau saya mengundang meletakkan tanganmu di atas hatimu, mungkin itu si anak bungsumu, mereka lagi mengembala, dia belum kembali ke rumah atau ke gereja, kembali di hadapan Allah, atau kamu di rumah tetapi kamu tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Seperti anak sulung, dia tidak bersedia untuk masuk di dalam rumahmu. Kamu letakkan tanganmu di atas hati dimanapun kalian berada. Saya mengundang kalian, letakkan tanganmu di atas hatimu dan berdoa. Katakan kepada Allah Bapa. Katakan kepada Allah Bapa. Kita bersama berterima kasih Bapa. Iya Bapa. Kata betapa sakitnya hatimu. Tuhan, pada saat kami melihat anak-anak kami, bukan hanya anak-anak kami yang di sini, bahkan banyak sekali anak-anak yang di luar. Tuhan, kami tahu kehendak hatimu sangatlah sakit. Allah Bapa, kami pun tahu kami setiap orang ayah dan ibu yang meletakkan tangan di atas hati kami begitu khawatir akan anak-anak kami. Tetapi Tuhan, kami mengaku kami tidak punya kekuatan. Di atas generasi sekarang kami tidak punya kekuatan. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Allah Bapa, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan terang-Mu. Kami perlu akan kehidupan-Mu untuk masuk kepada anak-anak kami dan kepada kami, kehidupan kami sendiri. Tuhan, kami hari ini sebagai ayah dan ibu atau guru Lewi, kami semua kami mau terima hati Bapa. Tuhan, hati Bapa hari ini Kau letakkan pada kami setiap orang. Bapa, kami perlu akan Engkau, baik anak kandung kami atau anggota sel kami dan generasi kami berikutnya. Tuhan, pada saat kami mengajar mereka, Tuhan, kami perlu akan hati-Mu. Bapa surgawi, kami perlu akan terang mata-Mu, pandangan mata-Mu, dan juga kasih-Mu, kasih yang besar, hikmat. Oh Tuhan, kami perlu akan Engkau. Ya Tuhan, Engkau berkatilah kami setiap orang. Berilah kami agar kami bisa mengembala dan mengajar mereka dengan hikmat, setiap ayah dan ibu, dan kami semua orang takut akan Engkau. Sebab takut akan Engkau, mengenal Engkau adalah awal dari pengetahuan. Tuhan, kiranya firman-Mu setiap hari menjadi pelita jalan hidup kami, menjadikan pelita yang menuntun setiap jalan kami, siapapun kami, baik orang ayah dan ibu, pemimpin atau sel. Tuhan, Engkau tuntun kami setiap orang agar sehingga kami bisa mengajar anak-anak kami, mereka tidak menyimpang dalam jalan-Mu, berjalan dalam pohon kehidupan. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau.
主呼求你，高举双手，领受你应许，阿爸天父，我真爱你，阿爸天父，阿爸天父，从我心深处呼求你，真高举双手，领受你大爱，你是最爱我的阿爸父，阿爸天父，阿爸天父，从我心深处呼求你名字。双手领受你应许，阿爸天父，我真爱你。高举我双手，高举双手，领受你应许，阿爸天父，我真爱你。Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih lewat hari ini Lukas 15. Tuhan, Engkau bukan hanya mengatakan kami untuk bertobat dan mengatakan hati Bapa Surgawi, dan juga Engkau menanti setiap anak-anak yang meninggalkan Engkau dan kembali bertobat. Dan Bapa, kami mohon kepada Engkau, keluarkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kasih Bapa Surgawi, bagaimana Engkau menciptakan dan untuk kami, menanti kami Tuhan, kami mohon kepada hati-Mu mendapatkan kepuasan, dan juga karena hati-Mu kami juga melihat pertobatan, kami bersuka cita. Engkau mendengar setiap doa kami, memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara semua, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.